Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mau kembali ke pelajaran kimia. Untuk hari ini kita bahas materi masih sama, penentuan entalpi reaksi. Untuk materi hari ini adalah materi yang terakhir. Jadi penentuan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini untuk menghitung perubahan entalpi seperti yang pernah kita bahas. Yang pertama itu melakukan percobaan kalorimetri, jadi dengan menggunakan alat yang namanya kalorimetri. Yang kedua, dari data perubahan entalpi standar. Nah, untuk yang ketiga, ini minggu kemarin menggunakan prinsip hukum S. Ya, ada 3 jenis kemarin contoh soalnya. Nah, untuk hari ini yang terakhir adalah menggunakan data energi ikatan. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, energi ikatan ini adalah energi yang digunakan untuk memutuskan, ini poinnya, memutuskan ikatan kimia dari 1 mol senyawa yang berbentuk gas menjadi atom-atom gas dalam keadaan standar. Jadi ini energi ikatan itu energi yang digunakan untuk memutuskan, ya, memutuskan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu misalkan C2H5, ya, berarti C-nya ada 2, ya, C-nya ada 2, H-nya ada C2H6, ya, H-nya ada 6. Ya, ini seperti ini, C2H6. Nah, bagaimana energi ikatan, energi yang digunakan untuk memutuskan ini ikatan-ikatan ini. Jadi ini nanti ada standarnya, besar energinya disesuaikan dengan senyawanya. Oke, energi ikatan kimia itu adalah energi, disebut juga energi disosiasi atau D dengan satuan kilojoule per mol, ya. Oke, ini contoh bagaimana terjadi pemutusan ikatan. Nah, di sini pemutusan ikatan 1 mol oksigen itu memerlukan energi sebesar 498,3 kilojoule per mol. Jadi apa yang terjadi dengan ikatan itu? Jadi oksigen O2 itu kan kalau ikatan kimianya berarti O-nya ada 2, ya, bisa dipahami ya. Nah, ini O yang pertama, ini O yang kedua. Jadi bagaimana cara melepaskan ikatan ini? Maka diperlukan energi, ya, delta H-nya, head-nya ini sebesar 498,3 kilojoule per mol. Jadi besarnya energi untuk memutus ikatan ini sebesar 498,3 kilojoule per mol. Nah, maka jika reaksi penguraiannya atau melepaskan ikatannya itu menjadi O2 dalam bentuk gas menjadi 2OH, sama ya, koefisiennya 2. Maka delta H-nya, energi perubahan energi yang terjadi untuk melepas ikatan tadi, tangannya tadi sebesar 498,3 kilojoule. Ya. Oke. Nah, ini semakin banyak ikatan antar atom dan jumlah pasangan yang terikat, maka nilai energi ikatannya akan semakin besar. Ya, maka golongan alkana, alkena, dan alkuna, energinya tentu lebih besar alkuna. Kenapa? Karena ikatannya, rantainya itu lebih kuat. Maka energi ikatan untuk melepaskan ikatan ini, tangannya ada 3, maka akan semakin kuat.
ya. Jadi memerlukan energi yang tentu lebih besar. Alkuna itu lebih besar kekuatannya, energi yang diperlukan dibanding alkana dan alkena. Oke. Nah, ini adalah beberapa kekuatan atau energi ikatan pada beberapa senyawa. Ini ada semua di sini. Nah, ini tidak perlu kalian hafal, umumnya di soal ini sudah disediakan berapa energi ikatan yang dimiliki oleh masing-masing senyawa ini, ya. Jadi tinggal dilihat nanti. Oke, nah ini sudah masuk kita ke perhitungan. Untuk menghitung perubahan energi, perubahan entalpi atau delta H berdasarkan ikatan kimia itu prinsipnya terdiri dari dua tahap. Yang pertama itu pemutusan ikatan zat sehingga dia membutuhkan kalor, ya, membentuk kalor. Yang tahap yang kedua itu pembentukan kembali ikatan zat hasil reaksi. Jadi sudah dilepaskan atau memutuskan, kemudian dibentuk kembali sehingga melepaskan kalor, ya. Jadi contoh nih, A berikatan dengan B dalam bentuk gas, plus C berikatan sama D. Nah, A dan B itu terjadi proses pemutusan energi. Nah, hasil reaksinya terjadi pembentukan ikatan yang baru. Jadi digambarkan itu seperti ini. Jadi mula-mula terjadi pemutusan energi, kemudian dibentuk lagi sehingga dia melepaskan kalor, ya, pembentukan ikatan bulan. Ya, ini rumus perubahan entalpi berdasarkan ikatan kimia. Ada dua rumus, sebenarnya sama, ya. Yang pertama delta H itu sigma. Sigma itu artinya apa? Jumlah, ya. Jumlah energi ikatan per reaksi dikurang jumlah energi ikatan hasil reaksi. Artinya itu. Nah, jika per reaksi di sebelah kiri dan hasil reaksi di sebelah kanan, maka tinggal dikurangkan saja. Artinya sama rumusnya. Energi ikatan sebelah kiri dikurangi energi ikatan di sebelah kanan. Oke, kita coba rumus ini di soal. Ini ya. Jika diketahui data energi ikatan rata-rata sebagai berikut. CH ini nilainya 413, CCl 242, kemudian CCl 328, kemudian HCl 431 kJ. Nah, bagaimana menghitung entalpi reaksi dari reaksi CH4 plus Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl? Berapa delta H-nya? Delta H-nya berapa? Oke. Nah, untuk menghitung ini, langkah pertama, ini kita uraikan ikatannya terlebih dahulu. Ini CH4 berarti C, H-nya ada 4. Ya. Ya, seperti ini. Kemudian plus Cl-nya ada 2, Cl. Ini kita uraikan dulu. Kemudian CH3Cl berarti C berikatan sama H, C-nya ada, H-nya ada 3. Oh, ini. Ya. Ini hanya ya ini. Kemudian baru di sini Cl plus H berikatan dengan Cl, ya. Nah, ini karena terjadi pemutusan tadi, maka yang sama, ikatan yang sama itu dicoret, ya, karena kan terjadi pemutusan di sini. Berarti ini kita coret sama dengan ini, kemudian ini kita coret sama dengan ini, kemudian ini kita coret sama dengan ini,
ya. Kemudian CH nya nggak ada ya, kemudian CL nggak ada ya, sisanya ini. Jadi ini yang digunakan yang di sebelah kiri delta H nya ya, yang di sebelah kiri dikurang kanan dengan kirinya berapa, C sama dengan H plus CL ya, dikurang CCL plus HCl ya. Kemudian CH, mana CH ini, berarti 413 plus CL 242 dikurang CCL ya, CCL nya 328 ditambah kemudian HCl 431 ya. Nah ini tinggal dijumlahkan saja, maka diperoleh hasil ya, nih ya, diperoleh hasil min 104 kJ. Bisa ya, dipahami ya ini. Nah untuk latihan nomor 2 ini sama, cuman dengan menggunakan cara yang berbeda dari cara yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan kita coret nih sistemnya ya. Nah untuk yang cara yang kedua ini menghitung semua jumlahnya. Jadi gini ya, diketahui energi ikatan CH ini 415, C berikatan rangkap 2 C 607, kemudian C berikatan dengan C 328, H berikatan sama H 436. Reaksi yang dicari ini berapa delta H nya, delta H nya sama dengan berapa ya. Nih jadi sama, diuraikan dulu. C2H4 berarti C nya ada 2, H nya ada 4, 1 2 3 4. Nah ya, untuk yang C24 sudah beres. Kemudian H2, H nya sini 1 berikatan dengan sini 1. Kemudian C2H6 berarti C nya ada 2, H nya ada 6. Nah ini tidak perlu dicoret tetapi dijabarkan. Ini dulu ya, CH ada berapa di sini? CH ada 4, berarti 4 dikali CH ya, berarti CH nya ada berapa? CH sama dengan CH sama dengan 4, kemudian C berikatan dengan C ada berapa? 1 aja ya, kemudian H1, kemudian CH nya ada berapa yang di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 6 ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya, ada 6. Kemudian C berikatan dengan C itu sama dengan 1 ya. Nah ini CH yang pertama di sini, CH ada berapa? Ada 4. Kemudian H nya ada berapa? Ada 1, berarti tinggal dijumlah ya kan. Kemudian H nya ini ada 1 ya. Kemudian C berikatan rangkap 2 ada 1 dikurang, ini kan batasnya ya, batasnya dikurang 6 CH ya, sehingga CH nya ada 6 yang ini, ditambah C nya ada berapa? Ada 2 ya. Nah ini tinggal kita jabarkan saja ya. 4 ini karena sama, C nya sama, berarti 6 dikurang 4 kan selisihnya aja, selisihnya berapa? 2
ya. Berarti CH-nya ini sisa 2. Nah, tinggal kita masukkan saja C rangkap 2 berapa? 607 ditambah H 436 kemudian dikurangi 2 dikali 415 plus 348, maka nilainya 135 kilojoule. Itu ya, ini cara yang kedua. Boleh kalian pakai cara yang pertama, boleh pakai cara yang kedua. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya adalah latihan mandiri. Ini ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis, kemudian jika sudah selesai kalian foto, kemudian kalian kirim ke Google Classroom. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.